Ada perbedaan otak kita. Ketika yang kita baca itu Al-Quran, yang kita lihat itu Al-Quran dengan video-video pendek. Ada satu istilah yang disebut dengan brain root. Jadi brain root itu adalah konten-konten singkat, video-video pendek itu dimanapun dia di berbagai media sosial. Kalau keseringan kali kita nonton, itu dia akan melemahkan daya pikir kita, melemahkan analisa kita, melemahkan kita dalam mengambil kebijakan. Nah, gara-gara kita nonton video itu saja, yang pendek-pendek itu. Makanya kalau intensitas kita menonton itu hampir berjam-jam, kan luar biasa itu memakan otak kita. Tapi kalau kita baca Al-Quran, satu penelitian disebutkan bahwa saya baca di beberapa artikel bereputasi itu, dia ketika kita baca Al-Quran 10-15 menit saja dalam satu hari itu, dia akan meningkatkan kecerdasan berpikir kita. Allah. Kecerdasan, ketangkasan dalam kita mengambil kebijakan, kecerdasan dalam kita menganalisis setiap persoalan. Maka sebenarnya untuk memilih pemimpin itu, memang yang betul-betul itu cinta Al-Quran ya. Karena pemimpin itu kan dia selalu dihadapkan pada kebijakan. Kan begitu. Salah mengambil kebijakan, rusak dunia kita kan. Gelap Indonesia ini. Kata siapa punya emas itu mahal? Di toko emas Intan Krungguku cukup Rp100.000. Kamu sudah bisa punya emas tanpa drama. Nggak ribet, nggak riba, pastinya berkah. Dikelola oleh seorang santri, jadi insya Allah aman dan terpercaya. Mau emas dengan hati tenang? Langsung aja ke Jalan Ramai Gede Krungguku, samping Bank Aceh Syariah. Toko emas Intan Krungguku. Emasnya berkah, prosesnya mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ahibba DMDH TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nur Zahri hadir kembali menjumpai Anda dalam satu program persembahan terbaik dari DMDH TV, yaitu Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Dan tentunya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dalam suasana bulan suci Ramadan yang sejatinya per detiknya harus kita manfaatkan untuk mengumpulkan pundi-pundi ibadah kita untuk mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya kita harus mengisinya dengan mengikuti program-program yang luar biasa, dan diantaranya adalah bincang seru Muhadatsah Ramadan yang dipersembahkan oleh DMDH TV. Dan tentunya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang suatu tema yang begitu luar biasa, yang sejatinya kita tidak pernah terlepas daripada kehidupan kita tidak pernah lepas dengan sesuatu yang disebut dengan media sosial. Dan tentunya media sosial ini merupakan buntut daripada hadirnya kemudahan teknologi-teknologi yang semakin berkembang dewasa ini. Dan itu tentunya tema yang akan kita kupas pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bijak bermedia sosial di bulan suci Ramadan. Dan tentunya sebagaimana kita ketahui bahwa dengan derasnya arus informasi dan komunikasi yang semakin berkembang dewasa ini, dan tentunya dibutuhkan kebijaksanaan bagaimana kita menyikapi dalam ruang komunikasi, baik itu dalam ruang digital dan juga dalam ruang yang lebih nyata dan sebagainya. Dan tentunya untuk masalah tersebut di studio kita telah berhadir sosok yang begitu luar biasa, yang beliau memang sangat pakar untuk masalah ini. Beliau adalah seorang dosen Fakultas Usuluddin Ilmu Adab dan Dakwah di Institut Agama Islam Negeri Loksmawe. Beliau adalah Al-Mukarram Ustadz Dr. Rizky Wahyudi MKOMI. Dan tentunya langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik sekali malah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz yang telah meluangkan waktu di antara kesibukannya untuk berhadir di podcast kami. Ya, pasti insyaAllah. Alhamdulillah Ustadz. Baik, luar biasa Ustadz. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang bagaimana sikap yang berlandaskan kebijaksanaan kita dalam memanfaatkan media sosial khususnya di bulan suci Ramadan. Dan tentunya sejatinya bulan Ramadan merupakan bulan yang harus kita manfaatkan per detiknya untuk kebaikan. Dan mungkin kebanyakan kita sering salah kaprah dengan seringnya kita menghabiskan waktu kita dengan bermedia sosial. Lantas bagaimanakah kebijakan-kebijakan yang harus kita perhatikan untuk membahas tentang kebijaksanaan kita dalam bermedia sosial itu? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin sampaikan bahwa terima kasih sudah diundang di DMDH TV ini. Ini kesempatan yang luar biasa sebenarnya.
Artinya ada kolaborasi antara perguruan tinggi dengan daya. Alhamdulillah Ustaz. Itu yang pertama. Artinya pertama saya senang sekali bisa berada di meja ini. Sepertinya ini orang-orang tertentu saja yang bisa ada di sini ya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Saya patut bersyukur karena diberikan kesempatan bersama dengan orang-orang hebat di sini, calon-calon ulama di sini, ulama-ulama muda yang begitu inovasi, berkreasi, mampu apa namanya bisa mengimbangi perkembangan zaman. Nah, gitu ya. Pertama terkait dengan pertanyaan tadi, pertanyaan di awal, bagaimana kebijakan-kebijakan apa atau bagaimana cara kita untuk bermedia sosial di bulan Ramadan. Maka tema yang diangkat adalah bijak bermedia sosial di bulan Ramadan. Nah, kita ketahui bersama, kita sadari bersama bahwa kita itu saat ini berada di dua zaman, di dua tempat, di dua kondisi. Nah, kondisi pertama itu adalah kita berada di kondisi nyata seperti sekarang ini. Kita bisa merasakan semuanya. Atmosfer yang kita rasakan itu nyata adanya ya. Kan begitu. Nah, ini disebut dengan dunia nyata, dunia kita. Saya bisa melihat Tengku Nur Zahri, bisa merasakan, bisa berjabat tangan, memandang senyumnya, begitu kan? Nah, ini dunia nyata. Tapi ada satu dunia lagi yang kita juga berada di dalamnya, disebut dengan dunia maya. Nah, memang dunia maya ini kita tidak bisa lihat dia, tidak bisa kita sentuh, tapi kita berada di dalamnya. Setiap hari, bahkan saban hari kita berada di dalamnya. Terjebak dalamnya Ustaz. Begitu kan? Kita berselancar malah terkadang lupa waktu. Asiknya berselancar di dalam dunia Maya. di dalam dunia maya. Kita tidak berada di sana, tapi ide kita, pikiran kita, gagasan kita itu semua bisa berada di sana. Orang bisa membaca gagasan kita, bisa membaca karya kita, bisa membaca ide kita yang kita tulis, ide-ide sederhana malah. Tapi ide-ide kita itu kan dibaca orang, dimaknai orang, ditafsirkan orang, kan begitu. Nah, itulah yang berkembang sekarang di dalam dunia maya itu. Nah, karena kita sudah tidak bisa lagi memisahkan diri dengan dunia maya ini, maka tentu kita perlu cara, teknik, metode tertentu agar kita memang tidak terjebak di sana. Tidak terjebak dalam artian terjebak negatif, ya, bukan terjebak positif. Tapi kalau misalnya kegiatan kita ini DMDH TV ini kegiatan positif. Nah, inilah kegiatan-kegiatan yang semestinya mampu mengkanter yang negatif itu di media sosial kita ini. Nah, karena memang kita tidak bisa dipisahkan lagi dengan teknologi, kehadiran media sosial ini dia bersinggungan terus dengan kita, kemanapun kita pergi ada dia. Dan bolehlah kita buka media sosial itu kayaknya semua orang punya akun itu. Mulai dari anak kecil meskipun dibatasi akunnya oleh media sosial ini, oleh Facebook, oleh Instagram dan berbagai platform media sosial ini, tetapi orang sanggup berbohong dengan statusnya meskipun belum cukup umur tapi punya akun juga, kan begitu kan? Apalagi yang sudah cukup umur. Malah bukan satu akunnya, ada 2, 3, 4 gitu kan. Ada kepikingan. Iya. Nah, jadi begitu banyak akun-akun kita di media sosial. Dan akun itu merepresentasikan kita. Dalam ilmu komunikasi itu, misalnya, untuk melihat Tengku Nur Zahri itu bisa dianalisis berdasarkan akun media sosialnya. Masya Allah. Jadi Tengku Nur Zahri itu bisa dilihat karakternya hanya dengan menganalisis media sosialnya. Cukup dengan melihat akun-akunnya Tengku Nur Zahri kita sudah tahu Tengku Nur Zahri ini seperti apa. Pertama terbukti karena postingan-postingannya isi-isi kajian kitab misalnya gitu kan. Nah, berarti Tengku Nur Zahri adalah alumni pesantren, alumni daya. Namun ternyata ketika menyampaikan pesan-pesan misalnya ini misalnya tidak kan tidak fakta begitu kan. Nah, misalnya Tengku Nur Zahri ketika menyampaikan kajian-kajian atau isi-isi kitabnya, baik itu kitab yang sifatnya klasik ataupun
sifatnya kontemporer, Iya. modern, tapi cenderung tema-tema yang diangkat adalah tema-tema yang agak dalam Berat. tanda kutip bahasa, pemerintah kita sekarang itu sedikit Kontroversi. sedikit radikal. Oh ya. Ya, sedikit, tidak moderan. Nah, begitu, Mhm. gitu kan. Maka nanti kita bisa generalisasikan, bisa Ah. kita simpulkan bahwa Tengku Nuruzahri ini ternyata orangnya radikal, Masya Allah. dekat dengan teroris. Iya. Ya, akhirnya kan begitu. Heeh. Karena radikal, ekstremisme, dia akhirnya adalah menjadi teroris. Heeh. Nah, itu kita bisa melihat orang dari Media media sosial. sosialnya. Heeh. Nah, makanya, menarik sebenarnya pembahasan media sosial ini. Mhm. Luas sekali ya Iya. yang perlu kita kaji di dalam media sosial ini. Hanya saja apalagi ini di bulan Ramadan, Iya. barangkali, kita ini, selain, apa namanya, menjaga mata, Mhm. untuk melihat, konten-konten yang negatif, Iya. juga menjaga telinga Mhm. mendengar, Sesuatu yang negatif. yang negatif di media sosial. Karena di media sosial ini kan semua ada ya, semua ada, Iya, apa yang kita mau ada dia. Iya. Nah, kan begitu kan? Heeh. Menjaga penglihatan, kemudian juga menjaga, Hati. hati, Iya. kan begitu. Jangan sampai status orang juga Terbersih sesuatu yang tidak baik di hati kita. hati gitu kan. Mhm. Atau melihat orang Mhm. yang buat kita sakit hati, nah kita tulis juga di media sosial. Allah. Nah, Jadi ya jangan curhat dia. nah itu curhat di media sosial. Heeh. Dan itu tidak menutup kemungkinan ada, Mhm. karena begini dia, secara psikologis Mhm. orang itu akan merepresentasikan dirinya itu di media sosial. Ah. Apa yang terjadi nanti ada status. Heeh. Ini yang terjadi di kita ini belum tentu nanti ada status kan. Iya. Bisa jadi saya lepas ini update status, Masya kan Allah. begitu kan. Iya, Ustaz. Orang lain juga begitu. Heeh. Kita lihat sekarang itu di media sosial gitu ya, Mhm. anak-anak gadis kita, anak-anak remaja Gen Z itu Mhm. di statusnya, "Alhamdulillah selesai puasa ke-12." Allah. Kan begitu. Iya, iya. "Alhamdulillah sholat malam ini Mhm. ditemani calon." Masya Allah. Kan begitu. Siap, Ya, siap. jadi itu adalah lumrah sekali terjadi. Mhm. Dan kita lihat itu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa media sosial itu sebenarnya mencerminkan kita. Mhm. Jadi kalau kita ya cenderung negatif, Mhm. maka kita pun akan bermain media sosial itu yang Secara negatif. negatif juga. Negatif. Tapi kalau kita orangnya yang tidak cenderung negatif, malah positif, Mhm. maka media sosial kita itu hampir dipastikan itu adalah konten-konten yang Positif. positif. Mhm. Nah, insya Allah kita doakan bersama memang seperti itu Ya, harapannya. betul, Ustaz. Meskipun ada yang nampak di muka itu positif, Allah Rabbi. tapi ternyata negatif isinya. Kan ada juga itu Ada, kan. Ustaz. Nah, itu juga terbukti di media sosial. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka, tonton, Mhm. apa yang mereka baca, itu semuanya permainan Terdeteksi. algoritma sebenarnya. Mhm. Sebenarnya cukup dengan kita membuka media sosial seseorang saja, apa yang bisa diakses oleh dia, kita sudah tahu. Mmm. Yang bersangkutan itu sebenarnya senangnya apa. Mmm. Cukup misalnya kita buka TikTok dia kan, Iya. hanya dengan men-scroll beberapa konten saja kita sudah tahu bahwa yang bersangkutan itu senang tonton apa. Kenapa? Karena algoritma. Permainan algoritma di dalam media sosial itu, Mhm. apa yang kita cari itu yang akan diberikan oleh media sosial itu. Di beranda itu muncul itu. Di beranda itu muncul. Makanya kenapa sering muncul yang konten-konten, ya katakanlah misalnya konten-konten sekarang kan banyak sekali konten-konten anak muda Aceh kita yang senangnya demenak, Ya, gitu betul, kan. Ustaz. Itu menjadi suatu hal yang sangat ironis. Ironis sekali itu sebenarnya, ironis sekali. Sebenarnya gimana ya, kita malu sebagai orang Aceh kan gitu Iya, kan, betul, Ustaz. malu sebagai orang Aceh. Di media sosial itu kita lihat, kami di kampus itu karena kebetulan saya itu ngajar di ilmu komunikasi, maka semua media sosial itu kita jadikan sebagai bahan kajian dan kita analisis. Mhm. Makanya kita tahu yang viral itu tahu kita. Mmm. Yang viral itu insya Allah mudah-mudahan tahu kita. Iya. Ya, apakah yang viral negatif, yang viral Mhm. positif kita tahu. Mhm. Kenapa? Karena itu menjadi bahan kajian kita di Iya, kampus. betul. Nah, jadi kita temukan banyak sekali itu remaja-remaja kita itu yang memanfaatkan media sosial ini bukan untuk edukasi. Sedikit sekali. Kalau kita persentasekan yang mereka gunakan media sosial untuk belajar itu sedikit sekali. Yang paling banyak adalah ajang curhat, kemudian Pamer gaya. ekspresif diri, Iya. flexing, Iya. Cari validasi. ya mencari validasi, Iya. gitu kan, itu kan yang paling banyak.
Dan yang paling fatal itu adalah sekarang, teman, Mhm. kata-kata kotor Mhm. yang nggak sanggup kita dengar sebenarnya sebagai orang Aceh, malu kita. Mhm. Mendengar saja kayaknya hati kita menjerit, Iya betul kan Ustaz. begitu kan? Mhm. Tapi itu yang terjadi sekarang Mhm. dan itu ironis sekali. Mhm. Nah, kemudian apa lagi? TikTok. Mhm. Mereka itu ujaran kebencian, saling mencaci, saling membenci, Mhm. kan begitu kan? Kemudian, eee, tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat. Mhm. Apa tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat? Misalnya, mereka itu sampai tengah malam ada apa istilahnya di dalam PK PK, ya, ya PK. istilahnya PK ya, Ya di PK. dalam TikTok itu Mhm. mereka PK itu mandi lumpur, Mhm. mandi minyak, mandi tepung, Mhm. dibelinya tepung di luar Mhm. 1 kilo, 2 kilo Mhm. pakai uang, kemudian minyak juga dibeli, Mhm. kalah mandi dia, kan begitu. Iya. Nah, kalau kita lihat itu kan tidak bermanfaat, Mhm. tetapi ada satu hal yang membuat mereka ini barangkali, Mhm. Kecanduan. tertarik, Heeh. eee, Terdistraksi untuk melakukan itu. untuk melakukan itu karena memang apa namanya, TikTok ini memberikan, finansial Iya. kepada mereka. Mhm. Nah, meskipun kalau kita teliti secara Islam ya barangkali, belum kita pastikan itu Iya. halalnya, kan begitu kan? Iya betul. Nah, itu butuh kajian-kajian yang mendalam Mhm. terkait dengan itu. Mhm. Tetapi karena mereka melihat satu orang yang bermain di media sosial dapat uang banyak, Mhm. maka anak-anak lain akan, ngikut. Ikut-ikutan juga. Dan yang paling fatal, Gure, Mhm. eee, Ko Nurzari, yang paling fatal sekarang itu satu penelitian kecil, mini riset kami itu, Mhm. ketika kami sosialisasi anak-anak untuk masuk perguruan tinggi, Mhm. masuk kampus, Iya. itu anak-anak sekarang itu sudah tidak punya keinginan besar lagi untuk belajar, Menempuh pendidikan tinggi menempuh khususnya. pendidikan tinggi Mhm. setelah SMA. Mhm. Ya barangkali ke Dayah juga seperti itu. Mhm. Kenapa? Karena menurut mereka orientasi akhir mereka itu bisa hidup bahagia, hidup sukses itu hanya dengan uang. Mmm. Kalau mereka dapat uang banyak, Mereka bisa sukses, bisa bisa sukses. bahagia hidup. Jadi sukses dalam, pandangan mereka, dalam paradigma mereka itu adalah Pundi-pundi punya uang rupiah. banyak, Iya. kan. Dipenuhi dengan materi, dipenuhi Mhm. dengan finansial yang luar Mhm. biasa, kan begitu. Dan sekarang cara untuk mendapatkan uang itu Mhm. cukup hanya dengan jadi konten kreator. Allah. Nah, Mhm. jadi karena mereka berpikir Mhm. cukup dengan jadi konten kreator, tidak perlu kuliah. Mmm. Nah, secara logika betul, Iya. kuliah itu tidak menjanjikan Heeh. Untuk kaya. ekonomi. Heeh. Ke Dayah itu, ke Mhm. pesantren itu juga tidak menjanjikan Kaya. kaya, Heeh. tidak menjanjikan kaya. Mhm. Tetapi kalau kita persentasekan, orang yang tidak kuliah Mhm. dengan orang yang kuliah, atau orang yang tidak ke Dayah dengan orang yang ke Dayah, Mhm. kalau kita persentasekan itu lebih banyak orang sukses orang Dayah, Iya. lebih banyak yang sukses orang Kuliah. orang kuliah. Mhm. Meskipun ada beberapa di antara Heeh. mereka yang tidak sukses secara finansial, Mhm. tetapi mereka bisa hidup bahagia. Mhm. Yang kita cari kan bukan materi Iya, sebenarnya, kebahagiaan kebahagiaan. hidup, Iya, ketentraman, betul kan Ustaz. begitu. Heeh. Ketentraman, kedamaian, Mhm. ketenangan yang kita cari. Dan Mhm. di situlah adanya kebahagiaan. Mhm. Bukan dari sisi materi, bukan dari sisi uang, Mhm. kan begitu. Tapi inilah paradigma anak-anak kita sekarang. Mhm. Karena mereka melihat bahwa, ya bisa sukses, bisa hidup, bisa punya uang banyak itu hanya dengan menjadi konten kreator, bisa naik komal di TikTok, kan begitu, Iya. PK-PK di TikTok, gitu Mhm. kan. Selesai hidupnya. Mhm. Tapi mereka tidak apakah mereka tidak berpikir, media sosial ini, platform ini barangkali hanya tinggal beberapa tahun lagi, Mhm. nanti akan digantikan oleh media lain, Mhm. kan begitu kan? Tapi kalau kita ke Daya, ilmu yang kita punya akan bermanfaat sepanjang masa. Untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk umat, untuk bangsa juga. Mhm. Jadi bahagia itu bukan hanya diri kita, keluarga kita juga bahagia dengan ilmu yang kita miliki, kan begitu. Insyaallah. Ketika menjadi seorang santri di Daya, Mhm. ketika menjadi seorang ulama, ulama muda, kan begitu. Yang bahagia itu bukan hanya Diri sendiri. diri sendiri, pribadi kita, tapi orang tua kita, keluarga kita, Masyarakat. mendapatkan manfaat dari Kehadiran kita. kehadiran kita. Heeh. Kampung kita sendiri, Mhm. ya minimal kita pulang ke kampung itu, masyarakat senang dengan kehadiran kita, kan Heeh, begitu. betul betul. Kalau kita alumni Daya, Heeh. iya kan? Mhm. Bangsa kita juga seperti itu. Mhm. Jadi dunia ini kita sebenarnya, negara kita sebenarnya kalau didominasi oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, Mhm. punya karakter baik, punya akhlak yang baik, ya tentu ini
tidak akan menjadi Indonesia gelap kayaknya. Allah. Seperti tagar yang sedang digaungkan sekarang. Kan gitu kan. Masya Allah. Nah, kenapa Indonesia gelap sekarang? Mm-mm. Ya karena barangkali didominasi oleh orang-orang yang tidak memiliki akhlakul karimah. Allah. Kan begitu kan. Nah itulah makanya cenderung anak-anak kita itu, remaja-remaja kita itu salah dalam memanfaatkan media sosial. Makanya jadi begini. Nah, maka apalagi ini di bulan suci Ramadan, barangkali ya sebagaimana yang berlaku di negara kita sekarang ini, efisiensi anggaran. Allah. Maka kita harus bisa mengefisiensi dosa. Iya, Jadi bermain media sosial. Jadi bermain media sosial. Karena data terbaru gue Iya. Data terbaru itu update tahun 2025 itu sebenarnya meningkat pengguna media sosial, iya. pengguna internet di Indonesia itu, termasuk di kita di Aceh. Jadi penggunanya bukan menurun, tetapi meningkat. Bahkan intensitas dalam satu hari itu juga meningkat. Berapa jam Ini itu? 188 menit kita menghabiskan waktu untuk bermain media sosial. Gitu ya. Artinya 3 jam lebih kita gunakan waktu untuk bermain media sosial dalam satu hari itu. Dan satu penelitian itu disebutkan bahwa platform apa yang paling sering digunakan itu. Ada orang yang ketika bangun itu langsung buka WA. Ada orang yang ketika bangun itu belum pun selesai dia cuci muka, masih ada kotoran di matanya, malah gitu kan. Atau kadang kalau tidurnya dia malam keluar, dia masih ada ini yang dipegang pertama HP. Ya, kenapa? Karena kekhawatiran mereka tidak bisa mengupdate informasi. Nah, ini yang terjadi sekarang di dalam dunia kita ini. Nah, kalau kita rasa-rasa kayaknya kita pun hampir sama seperti itu. Ya, itu ada satu penyakit namanya disebut dengan nomofobia. Nomofobia. Nomofobia, no mobile phone phobia. Allah. Jadi nomofobia. Kita takut tidak ada handphone di dekat kita. Takut kita tidak ada handphone di dekat kita. Atau malah kita khawatir kalau handphone kita ini habis baterai. Nah, maka cobalah kita lihat itu ada orang-orang itu teman-teman kita malah kadang itu bawa cas, power bank, gitu kan. Nah, dia kalau sudah bawa cas, sudah bawa power bank itu berarti tingkat penyakit nomofobianya sudah tinggi. Kalau dia ke dokter sudah harus amputasi. Allah, berarti menjadi indikator bahwa seorang tersebut kalau memang sudah terjangkit nomofobia tersebut selalu bawa charger atau selalu bawa charger. Atau kalau dia nggak bawa charger, dia pasti akan cari sudut-sudut masjid. Kalau dia di masjid, untuk colokan. Cari colokan itu agar bisa ngecas HP. Nah, atau malah kita sering dapati kawan kita sambil duduk sambil ngopi itu. Dia cari tempat yang ada colokan. Kenapa cari tempat yang ada colokan? Agar antisipasi mati. Jangan sampai mati HP-nya, gitu kan? Nah, itu penyakitnya udah berat. Penyakit nomofobia itu udah berat itu. Menarik Ustaz tadi ya, seperti yang Ustaz sampaikan tadi bahwa istilahnya penggunaan media sosial kita, apa yang tampil di media sosial tersebut benar-benar merepresentasikan diri kita. Lantas tentunya berbagai algoritma yang memang tersedia dalam media sosial tersebut, ada yang positif, ada yang negatif tersebut, ada yang memang harus kita filter agar memang kita terjebak pada algoritma yang seperti itu. Lantas apa yang harus kita lakukan yang merupakan bentuk daripada kebijaksanaan kita dalam menggunakan media sosial? Iya, memang satu sisi kita tidak sadar. Kenapa kita tidak sadar? Karena memang dia kan begini, kalau tabiat biasa sulit tuh dirubah. Tapi kalau karakter bisa dididik. Kan begitu kan? Tabiat ini sulit dirubah, tapi karakter bisa dididik. Sebenarnya kalau memang itu adalah tabiat kita atau kebiasaan kita barangkali yang memang senang dengan mencaci orang, senang dengan hal-hal negatif, senang dengan ya tontonannya kadang-kadang kalau bukan Abu Laut kapan? Kalau bukan Cukbul juga nggak jelas. Kalau bukan Abu Syiur nggak sih? Nah ini kayaknya nggak enak makan dia. Kan begitu. Nah itu kayaknya dia memang senang seperti itu. Gitu kan? Senang dia seperti itu. Nah maka setiap konten yang ada di media sosial dia yang berkaitan dengan dia, semua yang berkaitan dengan itu. Yang dia upload, yang dia tonton juga yang
seperti itu. Kalaupun bukan mereka tontonannya, ya berarti yang dekat-dekat dengan mereka. Ya terlepas kita tidak mau sampaikan bahwa yang nama-nama yang kita sebutkan tadi itu semua negatif. Ada hal-hal positif juga yang mereka lakukan, kan begitu. Kadang kita terlalu dalam tanda kutip menjudge seseorang itu, kita lupa bahwa di dalam keburukannya ada kebaikan. Nah, pukul rata lah istilahnya. Jangan kita pukul rata. Maksud saya itu ada beberapa konten mereka yang barangkali ada diksi-diksi, ada kalimat-kalimat yang tidak enak kita dengar. Tapi orang suka. Kan buktinya follower mereka bertambah, Masya Allah. Banyak ya. Follower mereka itu banyak dibandingkan dengan follower yang konten-konten positif itu. Barangkali banyak follower mereka kan, artinya banyak pengikut, banyak yang suka, banyak yang fun dengan mereka kan begitu. Dan mudah-mudahan kita berharap mereka ke depan itu lebih banyak konten positifnya. Kenapa? Karena sudah menjadi influencer. Ya, betul, Ustaz. Influencer itu kan mempengaruhi. Ya, betul. Ketika mereka konten mereka itu negatif, maka itu akan mempengaruhi pengikut. Ya, betul, gitu. Tapi kalau konten mereka positif, maka positif juga hasilnya kan gitu. Nah, jadi artinya begini, kalau dia yang bersangkutan itu senang dengan model seperti itu, maka di statusnya itu banyak sekali yang gaya-gayanya seperti itu. Nah, maka orang akan menilai. Ya, ketika melihat kan akan menilai, oh dia ini orangnya begini, senang yang begini, gitu kan. Lalu bagaimana cara agar kita terhindar dari yang seperti itu? Nah, langkah pertama kita lakukan itu adalah mendisiplinkan diri sebenarnya. Bagaimana cara kita mendisiplinkan diri? Jangan ada di dalam pikiran itu kita jangan ada di dalam pikiran, karena semuanya itu berasal dari pikiran kita. Yang menstimulus kita itu adalah pikiran. Tapi kalau pikiran kita salah, maka dia akan menstimulus salah. Tapi kalau pikiran kita benar, dia akan menstimulus benar. Jadi maka di dalam pikiran kita itu harus kita tetapkan, harus kita kukuhkan, harus kita kuatkan di dalam pikiran itu adalah mendisiplinkan diri untuk bermain media sosial. Yang pertama. Bagaimana mendisiplin diri untuk bermain media sosial? Artinya kita tetapkan waktu kita bermain media sosial. Di waktu kapan kita bermain media sosial? Misalnya kita atur waktu kita, apakah itu setelah kajian, setelah kita mutolaah, karena pening dan lain sebagainya, kita mau update status, refreshing. Nah itu tetapkan waktu. Berarti 15 menit saja selesai. Nah itu satu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan melihat, menonton, membrowsing, men-searching adalah konten-konten yang kita tetapkan temanya. Oh iya. Ya, kita tetapkan temanya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Dalam setiap hari itu kita harus punya tema agar kita bisa hidup sukses kan begitu. Iya betul. Harus punya tema kita. Ya begitu. Misalnya tema yang akan kita searching hari ini berkaitan dengan politik misalnya. Nah, tentu politik Islam. Maka tema yang kita cari adalah tema-tema politik Islam. Kita baca artikel-artikel yang berkaitan dengan politik Islam. Kita baca buku-buku yang berkaitan dengan politik Islam. Atau kita lihat kitab-kitab yang membahas tentang politik Islam. Kan begitu. Nah, itu yang kita cari. Kita tetapkan waktu. Apakah tadi 15 menit bermedia sosial, berselancar itu kita buka WA sebentar, kita balas WA, kemudian kita nonton YouTube. Kadang kita senang juga yang lucu-lucu kan begitu kan, nonton yang lucu-lucu yang funny selalu. Nah, kan gitu kan, yang lucu-lucu. Tapi 15 menit saja cukup. Kemudian nanti lanjut ke tema berikutnya. Berarti kita akan membaca tema apa. Kalau hari ini tema politik, besok tema budaya dalam Islam. Besok tema apa misalnya, apakah tema sosial. Nah, besoknya lagi tema lain, nah, begitu. Atau kita mau mencari referensi-referensi terbaru, fikih kontemporer misalnya. Nah, itu tema-tema tertentu barangkali yang perlu kita tetapkan. Nah, itu untuk kalangan kita. Nah, sementara yang kalangan teman-teman kita ini yang remaja-remaja ini, apa yang harus mereka cari kan begitu pertanyaannya ya. Betul. Apa yang harus mereka cari? Apa yang harus mereka perbuat? Apa yang harus mereka lakukan? Sama juga sebenarnya. Temanya adalah yang pertama mereka mendisiplinkan diri untuk bermain media sosial itu di jam berapa. Dengan satu kalimat. Jangan sampai
media sosial itu mengkondisikan kita. Tapi kita yang harus mengkondisikan media sosial. Nah, itu mindset kita pertama. Jadi kalau media sosial mengkondisikan kita akan kecanduan. Kita akan scroll itu. Ya betul, Ustaz. Apalagi anak-anak muda sekarang gitu kan. Kalau yang laki-laki pasti scrollnya itu kalau lewat cewek cantik, gitu kan. Putih sedikit, mulus sedikit gitu kan. Nah, naik ke atas, scroll ke bawah. Terus ke bawah gitu kan. Nah, udah lama dilihat sekali itu. Misalnya ada yang lewat, itu kan banyak sekali. Saya banyak sekali gitu ya. Di TikTok itu, di Instagram itu yang apa namanya, akun-akun yang memang menyajikan konten seperti itu. Dia fantasinya ya memang membuka aurat, kan begitu kan? Ya, betul, Maka sekali kita lihat itu, nanti akan ditampilkan lagi oleh algoritma itu. Jadi ketika ditampilkan lagi, maka kita akan semakin tercandu, terdistraksi. Begitu dia. Itu yang yang dirasakan oleh anak-anak kita, oleh remaja-remaja kita, oleh Gen Z kita itu. Nah, makanya dia dikondisikan oleh algoritma media sosial, oleh algoritma platform digital itu. Nah, maka caranya kita harus membatasinya itu dengan mendisiplinkan diri dan membatasi dengan tema-tema tertentu. Kalau kita sekolah, kalau misalnya anak-anak kita itu sekolah, ya dia berarti harus kasih tema-tema yang berkaitan dengan pelajaran sekolahnya. Kalau kita santri berarti yang tema-tema yang dekat dengan pendidikan dayahnya. Kalau kita mahasiswa yang dekat dengan kampusnya, akademiknya, gitu kan. Kalau kita enggak di dayah, enggak di kampus, ya sekolah timur manfaat lah. Kemana kita kan? Orang tua misalnya. Kalau udah jadi orang tua, ya berarti cari tema-tema bagaimana mendidik anak. Kan begitu. Jangan sampai ya anak kita kasih ke guru, kita kasih ke dosen, kita kasih ke tengku. Sementara kita di rumah biasa-biasa saja, asik dengan media sosial. Kita pula itu yang udah tua-tua itu juga asik dengan media sosial, scrollnya yang di scroll pun yang tidak bermanfaat gitu kan. Kalau yang bermanfaat masih oke lah. Karena kita bisa pilih sebenarnya di media sosial ini. Kita bisa pilih. Kan bermain media sosial ini kan pilihan ya. Kita yang pilih dia, bukan dia yang pilih kita. Kan begitu kan? Jadi kalau kita pilih dia, bukan dia pilih kita. Kapan dia pilih kita? Ketika algoritma sudah bermain, itu dia pilih kita. Tapi kalau kita yang pilih dia, maka tema-tema yang tidak berkenaan dengan kita lewatkan. Yang kita searching itu, yang kita browsing itu adalah tema-tema yang berkaitan dengan kita. Apa tema-tema barangkali yang harus kita lihat di media sosial, di Instagram misalnya. Banyak sekali itu di Instagram itu konten-konten Islam, motivasi-motivasi Islam, konten-konten fikih Islam, kutipan-kutipan hadis, kutipan-kutipan ayat Al-Qur'an, tafsir-tafsir ayat Al-Qur'an, banyak sekali. Nah, meskipun setelah kita baca di situ kita perlu kaji ulang lagi. Harus ada cross check lagi, tabayun lagi, benar itu atau tidak. Karena tidak menutup kemungkinan itu ada propaganda nanti di sana. Nah, itu yang bahaya. Nah, itu yang bahaya kan? Karena banyak sekali itu ustadz-ustadz sekarang itu yang gurunya YouTube. Kan begitu. Gurunya internet, kan begitu kan? Banyak itu yang seperti mereka tidak mengkaji ulang atau mengkonfirmasi ulang kepada ulama-ulama kita, kepada tengku-tengku dayah, kepada para cendekiawan gitu kan, tidak mengkonfirmasi ulang. Nah, ini yang bahaya. Tapi yang pasti ya minimal daripada konten negatif itu lebih baik konten yang positif seperti tadi. Berarti ada kutipan-kutipan ayat Al-Qur'an yang kita lihat, kutipan-kutipan hadis yang kita baca, kan banyak sekali di Instagram itu. Di YouTube juga banyak sekali. Di semua di media sosial saya kira banyak sekali itu. Tinggal saja kita mau pilih yang mana kan begitu kan. Apa mau pilih yang joget-joget? Gitu kan ya silakan. Ya tapi kalau kita ingin diri kita bermanfaat itu maka pilihlah konten positif. Apa konten positif misalnya? Ada kutipan-kutipan ayat Al-Qur'an, kita baca ayat Al-Qur'an. Sebagaimana kita tahu kan, ya beda sebenarnya ketika kita baca Al-Qur'an dan kita baca konten-konten negatif itu. Dalam ilmu psikologi itu disebutkan bahwa ada perbedaan otak kita. Ketika yang kita baca itu Al-Qur'an, yang kita lihat itu Al-Qur'an dengan video-video pendek. Ada satu istilah yang disebut dengan brain rot. Brain rot. Jadi brain rot itu adalah
konten-konten singkat. Mhm. Ada misalnya di YouTube itu kan ada video pendek, Iya betul. Short. reel ya, kalau di media Di sosial itu Instagram Reel, kalau Instagram di reel, di itu YouTube short. itu ya. Mhm. Jadi video-video pendek itu Mhm. dimanapun dia di berbagai media sosial itu, Mhm. kalau keseringan kali kita nonton, Mhm. itu dia akan, mereduksi, akan apa namanya, akan, eee, melemahkan daya Mhm. pikir kita, Mhm. akan melemahkan Bro, Mhm. melemahkan daya pikir kita, melemahkan analisa kita, Mhm. melemahkan, kita dalam mengambil kebijakan. Mhm. Nah, gara-gara kita nonton video itu saja, Mhm. yang pendek-pendek itu. Makanya kalau intensitas kita menonton itu hampir berjam-jam, Mhm. bahkan kan luar biasa itu Iya. memakan otak kita. Mhm. Tapi kalau kita baca Al-Quran, Mhm. satu penelitian disebutkan bahwa saya baca di beberapa artikel bereputasi itu, dia ketika kita baca Al-Quran 10 sampai 15 menit saja dalam Mhm. satu hari itu, dia akan meningkatkan kecerdasan berpikir kita. Allah. Nah, Mhm. kecerdasan, ketangkasan dalam kita mengambil kebijakan, Mhm. kecerdasan dalam kita menganalisis setiap persoalan. Mhm. Maka sebenarnya untuk memilih pemimpin itu, Mhm. memang yang betul-betul itu cinta Al-Quran dia. Masya Allah. Karena pemimpin itu kan dia selalu dihadapkan pada kebijakan, kan Heeh. begitu. Heeh. Salah mengambil kebijakan, Salah urusan, bahaya. rusak dunia kita kan, Heeh. gelap Indonesia ini kan, Allah. kan begitu kan. Siap siap. Tapi kita tidak, menyatakan bahwa pemimpin kita ini sekarang salah Iya gitu. betul betul. Artinya ada kebijakan-kebijakan yang sedang Dijalankan. dijalankan, sedang dicari Mhm. pertimbangan-pertimbangannya, yang pasti kita selalu, berharap Mhm. bahwa pemimpin-pemimpin kita ini memberikan solusi terbaik untuk umat, untuk Mhm. bangsa, untuk kesejahteraan negara, kan Mhm. pasti Iya begitu ya. iya. Tapi terlepas dari itu semua, eee, kita perlu sadari bahwa kembali kepada yang tadi itu, Mhm. membaca Al-Quran misalnya, apalagi ini di bulan suci Ramadan, Iya Ustaz. meningkatkan kecerdasan berpikir kita, Mhm. meningkatkan ketangkasan dalam kita mengambil Menganalisis. kebijakan, menganalisis berbagai macam persoalan gitu kan. Bahkan satu kisah Bre, Mhm. ketika B.J. Habibie Ah. yang IQ-nya tinggi sekali Masya Allah. gitu kan. Heeh. Nah ini kisah ini barangkali sudah, sering Familiar. didengar oleh ini, familiar Iya. sekali kan gitu Heeh. kan. Iya. Ketika dia kalah menjadi ranking 3 Heeh. dengan dua Yahudi tadi Iya. kan, dua Yahudi itu ranking 1, ranking 2. Mhm. Dia, beliau ini B.J. Habibie ranking 3. Heeh. Pada suatu ketika dia tanya kepada Heeh. B.J. Habibie, Heeh. dia tanya kepada Yahudi ini, Heeh. "Apa yang membuat Anda itu secerdas ini?" Kan begitu. Mhm. Yahudi ini menjawab, dia membaca Al-Quran. Heeh. B.J. Habibie kan tercengang ya. Orang Dia Yahudi baca Al-Quran. Yahudi, kok bisa baca Al-Quran? Kan begitu kan? Iya betul. Yahudi bisa baca Al-Quran. Mhm. Sementara Muslim. kita yang Muslim, yang Heeh. Islam, kadang meninggalkan Al-Quran, kan Allah. begitu. Mhm. Nah, jawaban dia itu tercengang kita sebagai Muslim sebenarnya. Mhm. Kenapa dia menyampaikan bahwa, saya itu membaca Al-Quran sebelum masuk kelas. Mmm. Kenapa membaca Al-Quran? Itu kan kitab suci kami Muslim. Heeh. Di dalam Al-Quran ini punya nilai sastra yang tinggi katanya. Ah. Bahasa Al-Quran ini sastranya tinggi sekali. Dia mampu menstimulus otak kita. Mhm. Nah, itu nih yang disampaikan oleh Yahudi tadi. Artinya dengan membaca Al-Quran ini maka hati menjadi tenang, Mhm. pikiran menjadi cerdas. Nah, dengan saya membaca Al-Quran maka ketika dosen menyampaikan materi kepada saya, Lebih mudah ditangkap. mudah ditangkap. Kenapa? Karena hati saya tenang, Allah. pikiran saya nyaman, begitu kan? Mhm. Mudah ditangkap. Mhm. Dan ternyata Mhm. setelah itu Habibie juga melakukan itu, Mempraktekkannya. mempraktekkan itu, mengaplikasikan itu, Mhm. dan lambat laun Habibie menjadi juara pertama, Allah. mengalahkan yang 2 tadi. Heeh. Ya begitu. Nah ini salah satu bukti sebenarnya. Bahkan satu hadis disebutkan, barangkali guru juga lebih paham itu, eee, bukan media sosial yang memberi manfaat kita di akhirat nanti, Allah. gitu kan. Tapi dengan Iqra Al-Quran Al-Quran. ini, ya dia nanti akan memberikan manfaat kepada kita, kan begitu. Iya. Jadi kalau itu saja sudah dijanjikan oleh Heeh. Allah, sudah disampaikan, Heeh. dianjurkan oleh Rasulullah, Mhm. lalu apakah kita akan meninggalkan itu Masya Allah. dengan kecanduan kita kepada Mhm. media sosial? Kan begitu. Iya. Artinya kita harus lebih bijak dalam mengontrol ini dalam media sosial. Harus Lu lebih bijak. Luar biasa Guru, luar biasa Ustadz, seperti yang Ustadz sampaikan tadi bahwa di antara bentuk kebijaksanaan yang harus kita lakukan yang pertama adalah mendisiplinkan diri kita, kemudian memilih preferensi yang memang sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita inginkan masalah politik, ya politik, masalah ilmu sosial, maka ilmu sosial dan sebagainya. Dan itu luar biasa Guru, dan tentunya itu merupakan bentuk proteksi yang kita lakukan Iya. daripada pihak internal kita. Lantas bagaimanakah bentuk proteksi ataupun kebijaksanaan yang harus dilakukan oleh orang
yang sifatnya eksternal. Hmm. Artinya orang-orang yang memang terlibat dalam bentuk-bentuk konten negatif tersebut, apa yang harus dilakukan sehingga semakin menjaga kita dalam kebijaksanaan kita dalam menggunakan media sosial itu sendiri. Namun sebelum kita sebelum Ustadz menjawab itu, terlebih dahulu kita akan jeda dulu Ustadz. Insyaallah kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Setelah setia bersama kami di Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Baik. Kata siapa punya emas itu mahal? Di toko emas intan Krungguku cukup 100.000 rupiah. Kamu sudah bisa punya emas tanpa drama. Nggak ribet, nggak riba, pastinya berkah. Dikelola oleh seorang santri, jadi insya Allah aman dan terpercaya. Mau emas dengan hati tenang? Langsung aja ke Jalan Ramai Gede Krungguku, samping Bank Aceh Syariah. Toko emas intan Krungguku. Emasnya berkah, prosesnya mudah. Siap-siap ketagihan, King Fried Chicken hadir dengan ayam super renyah, bumbu spesial dan kelezatan yang bikin nagih. Crispy, juicy, pedasnya lagi. Harga pas, rasa kelas juara. Yuk cobain sekarang. King Fried Chicken, Raja Ayam Goreng, Raja Rasa. Salim Teka di Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading. Berdiri pada tahun 1987, diinisiasi oleh masyarakat Dewantara, hadir dengan berbagai keunggulan. Dengan penuh kebanggaan, Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading kembali membuka pendaftaran Thalabah Thawalib baru tahun ajaran 1447 Hijriah. Untuk gelombang pertama, mulai 20 Syawal 1446 Hijriah atau 19 April 2025. Berikut syarat-syarat pendaftaran. Info lebih lanjut, hubungi kontak di bawah ini. Calon Thalabah Thawalib baru harus mengikuti alur pendaftaran sebagai berikut. Jak Hairakan Tamuruno, sejan kamu di DMDH. Multicore Creative, solusi pasti, kualitas tinggi, selalu steady. Live produksi, semua beres, percaya. Siapkan acara spektakulermu bersama Multicore Kreatif. Dari live streaming, backdrop, pentas, videotron, hingga lighting yang memukau semua kami tangani dengan profesional. Percayakan eventmu kepada ahlinya. Multicore Kreatif, solusi event tanpa batas. Multicore Creative, bikin event makin aktif. Wahai saudara, so syurga, tamita ilmu serta beramal, demba otke setia bersama, bincang seru nambah ilmu. Baik, Alhamdulillah, Ahibah DMDH TV dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam perbincangan yang begitu luar biasa dengan guru kita bersama, itu Dr. Rizky Wahyudi MKOMI, yang beliau telah menjelaskan kepada kita bagaimana yang sejatinya yang harus kita lakukan dalam hal memupuk kebijaksanaan kita dalam bermedia sosial. Dan di antara yang harus kita lakukan sebagai bentuk penjagaan diri kita, proteksi diri kita adalah yang pertama, disiplinkan diri kita. Bagaimana waktu yang harus kita lakukan, waktu penggunaan kita media sosial tersebut kapan, dan selanjutnya adalah bagaimana kita mengatur apa yang harus kita, apa yang kita cari, apa yang kita inginkan media sosial tersebut. Jangan sampai kita diatur oleh algoritma media sosial itu sendiri, luar biasa. Dan tentunya guru, sebagaimana yang telah Ustadz sampaikan tadi, itu merupakan bentuk pengendalian daripada internal kita. Lantas dari orang-orang yang memang terlibat dalam konten-konten yang negatif seperti itu, apakah memang ada kebijakan dari segi pemerintah ataupun istilahnya apa yang harus kita berikan pemahaman kepada mereka sehingga mereka itu istilahnya mengurangilah konten-konten seperti itu. Dan mungkin sebelum kita melangkah seperti ke pembahasan itu Ustadz,
seperti yang sempat Ustadz singgung juga bahwa orang-orang yang mereka itu menggunakan konten-konten negatif tersebut banyak yang diikuti oleh masyarakat. Apakah ini juga menjadi indikasi bahwa masyarakat kita istilahnya cenderung kepada sesuatu yang negatif ketimbang hal yang positif? Bagaimana ya menurut pandangan Ustadz? Memang secara sosial, antropologi, patologi sosial gitu kan, dengan beberapa penelitiannya menemukan bahwa memang masyarakat kita itu sekarang berbeda dengan masyarakat luar. Masyarakat luar itu, saya pernah baca, saya tuh lupa saya nama negaranya, mungkin barangkali nanti sambil jalan kita ingat ya. Mereka menggunakan media sosial ini untuk edukasi, untuk belajar. Iya betul. Nah, sementara kita itu guru saja Kita dengar itu joget, Allah, kan gitu kan. artinya yang bertugas untuk mendidik Mendidik saja itu. Guru kita sering melihat itu di TikTok itu. Guru malah yang ngajak anak-anak itu untuk joget. Allah. Joget TikTok gitu kan. Artinya ada pergeseran begini. Ada pergeseran itu sebenarnya. Artinya kalau guru saja sudah seperti itu. Anak-anak lebih-lebih muridnya. Nah, begitu. Nah, itu yang sudah terjadi. Tapi tidak semua seperti itu. Ada juga dosen saya lihat itu menggunakan media sosial itu sebagai media pembelajaran. Dia menyampaikan materi di media sosial itu. Ada juga, bahkan sekarang itu kalau di daya di pesantren kita ada live streaming, kajian kitab kan. Iya, Ustaz. Kemudian ada dan diikuti oleh banyak sekali orang juga. Saya melihat itu, mengkaji itu pengajian-pengajian live streaming guru-guru kita, baik itu di pengajian rutin. Kayaknya itu di Facebook itu hampir setiap hari, hampir setiap waktu itu ada saja kajian itu. Tergantung kita sendiri itu mau nonton cari ya apa? enggak. Kan gitu kan? Ya, Mau Ustaz. like sekali itu enggak. Kan begitu. Iya. Nah, maka kembali lagi ke pilihan itu. Itu pilihan. Jadi kalau mau kita bandingkan, apakah lebih banyak konten positif, apakah lebih banyak konten negatif dengan konten positif sekarang? Nah, saya kira itu hampir-hampir sama itu, hampir-hampir berbarengan. Berseimbang. Kalau sekarang hampir-hampir berbarengan. Hanya saja kenapa banyak masyarakat kita yang senang dengan konten negatif. Nah, itu. Kan begitu. Kenapa banyak sekali konten negatif? Itu Mm. pertanyaan itu. Yang sebenarnya itu pertanyaan itu kita tanyakan kepada diri kita. Kita Keluarga tanyakan kita. juga kepada lingkungan kita. Kita tanyakan juga kepada pemerintah. Kenapa? Nah, ada beberapa indikator barangkali. Nah, indikator yang pertama itu ya kenapa dia suka dengan konten-konten negatif? Karena sudah terframing di dalam pikirannya. Misalnya konten negatif itu memberi sesuatu pada dirinya. Apa memberi sesuatu? Kesenangan menurut dirinya. Ya, misalnya dia tonton kalau dia remaja itu tonton misalnya yang tidak senonoh. Anak-anak gadis joget-joget misalnya gitu kan, lagu dangdut dan lain sebagainya itu. Kenapa dia senang dengan seperti itu? Ya barangkali bagi dia, bagi si yang menonton ini, ketika dia tonton itu Suatu kesenangan. ada sesuatu kesenangan menurut dia. Meskipun itu kesenangan yang semu. Kan begitu. Nah, menurut dia. Nah, orang lain juga berbeda lagi. Dia senang dengan apa? Dia senang dengan apa misalnya, senang dengan bola. Asal udah nonton bola itu udah cukup kan. Ada orang Bahkan positif berhari-hari kan? gitu kan. Nah, meskipun ada positif dan negatifnya di sana gitu ya. Nah, dia senang dengan hal-hal yang lain lagi misalnya. Dia akan tonton itu. Kenapa? Karena menurut dia itu sesuatu yang menarik itu membuat dia senang. Maka dia akan terjebak di situ. Kan begitu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Iya. Dan itu tugas siapa? Kan gitu. Saya kira itu tugas kita itu. Pak Ustadz. Tugas kita sebagai pendidik. Tugas Tengku Zari sebagai ulama muda. Amin ya Insyaallah. Allah. Gitu kan? Tugas kita itu. Tugas kita yang bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, dengan kegiatan seperti ini adalah salah satu Pengalihan. bentuk atau cara atau metode untuk mengcounter yang tadi itu. Lahirnya podcast ini di MDH TV. Gitu ya.
podcast ini barangkali setiap orang tonton akan tersadar 1-2 orang. Pelan-pelan. Nanti akan lahir DMDH lain, DMDH TV lain, akan lahir TV-TV lain di berbagai daerah-daerah lain. Dengan konten-konten positifnya, dengan konten-konten menariknya, gitu ya. Mengikuti perkembangan zaman, mampu merengkuh multimedia, kan gitu. Jadi ini salah satu contohnya. Nah, secara lembaga daerah. Nah, maka apa yang dilakukan oleh DMDH ini oleh daerah kalau ini sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah. Ini adalah bagian daripada mengkanter yang tadi itu. Bagian salah satu caranya yang dilakukan oleh lembaga. Artinya secara lembaga daerah sudah berkontribusi, sudah berencana, sudah berusaha untuk mengkanter yang tadi itu. Ya, minimal dengan menonton podcast ini, kita berharap akan ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu yang tersadar. Masya Allah. Begitu ya. Yang nanti mereka itu akan menunggu DMDH ini akan produksi apa lagi ya. Kan gitu. Dia tunggu itu di channelnya, dia tunggu itu. Bahkan dia akan subscribe dan tekan lonceng itu agar notifikasi lanjut. Notifikasi berlanjut. Oh, ini ada produksi program baru gitu kan. Nah, dan alhamdulillah sekali. Nah, itu yang dilakukan oleh lembaga. Lalu apa yang kita lakukan sebagai pribadi, secara personal kita untuk mengkanter isu itu? Yang pertama, kita tidak tonton lagi itu. Kalau kita tidak tonton, kalau kita tidak bersinggungan dengan mereka, lalu siapa yang akan menonton? Apakah mereka akan selalu eksis? Tidak eksis. Kenapa biar mereka bisa eksis? Karena ada follower. Karena ada yang nonton. Iya, betul. Ada yang mengikuti. Ada yang komentar di akunnya. Kalau sudah tidak ada orang yang komentar, sudah tidak ada orang yang membagikan kontennya, sudah tidak ada orang yang menonton kontennya, tidak ada orang yang like kontennya, subscribe kontennya dan lain sebagainya, maka kontennya akan mati. Artinya gitu ya, jangan kasih panggung kepada mereka. Jangan kasih panggung kepada mereka. Kalau panggung nggak kita kasih, bagaimana cara mereka joget kan? Gitu kan? Nah, jadi sebenarnya kembali kepada pribadi kita masing-masing. Kalau semua kita itu sepakat, yakin, yang menurut kita itu negatif kita tinggalkan, kita blok mereka itu, maka mereka tidak akan bisa eksis lagi. Tapi pemahaman seperti apa yang harus kita berikan kepada mereka? Karena mereka istilahnya sudah terperangkap kepada stigma atau pemikiran seperti itu. Bagaimana? Ya, makanya kita harus berikan mereka pemahaman, pemahaman agar mereka tersadar. Maka ketika kita berikan pemahaman, tidak serta-merta, tidak langsung berproses, punya proses, punya waktu. Sama juga dengan kita belajar. Belajar itu harus punya dana, punya masa, kan begitu kan? Nah, untuk memberikan pemahaman kepada orang juga seperti itu. Maka barangkali pelan-pelan, secara lembaga tadi, ini adalah bagian daripada memberikan pemahaman. Yang dilakukan DMDH ini bagian daripada memberikan pemahaman kepada orang, kepada masyarakat, kepada khalayak, kepada publik kan, memberikan pemahaman bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan agar kita bijak dalam bermedia sosial. Ini salah satu bagian daripada memberi pemahaman. Kemudian yang kedua, siapa lagi yang harus memberikan pemahaman? Para ustadz, para dai, para penceramah, para pemberi tausiah, mereka, ya kan. Dan kita berharap para dai ini, para ustadz ini tidak hanya memberikan ceramah di panggung-panggung yang sudah tentu, apalagi panggung-panggung yang menyediakan gitu kan. Masya Allah. Ya, artinya bukan hanya di panggung-panggung tertentu saja, tetapi mereka harus berdakwah secara intens ke lapangan. Nah, misalnya kita dekati anak-anak muda Gen Z ini yang sering bermedia sosial, ya kita dekati, kita aja dengan teknik komunikasi persuasif misalnya, komunikasi yang membujuk. Tapi bukan komunikasi yang merangkul mereka, bukan memukul kan gitu kan. Kita ajak, kita rayu mereka. Nah, itu adalah yang kita lakukan. Yang dilakukan oleh para ustadz, yang dilakukan oleh para tengku. Mengajak secara personal. Kalau semua kita melakukan itu, artinya kita melakukan dakwah secara tindakan langsung. Bukan hanya ceramah. Kalau ceramah memberikan pemahaman, barangkali tersadar orang 1, 2, dan 3. Dan kita tambah lagi dengan tindakan, maka akan berdampak lebih luas. Jadi kembali lagi bahwa saya senang sekali bahwa DMDH ini TV Daya Palu Gading ini
mampu melakukan ini. Yang ini adalah salah satu bagian daripada Pemberian teknik atau metode untuk memberikan pemahaman kepada orang agar orang bijak dalam bermedia sosial. Insyaallah. Nah, begitu. Insyaallah. Jadi saat ini kita tahu bahwa secara sosial itu memang orang-orang itu cenderung tidak terlepas dari media sosial ini, tidak terlepas dari HP. Kayaknya semua orang itu punya HP ya. Hampir semua orang, dari anak-anak saja sudah punya HP. Iya, betul, Ustaz. Ya, gitu kan. Iya. Nah, salah satu yang harus kita lakukan adalah barangkali, dan ini tantangan untuk pesantren, untuk perguruan tinggi juga. Tantangan kita mempelajari algoritma. Dan barangkali itu belum kita kuasai. Iya, betul, Ustaz. Ada satu istilah, dua istilah yang disebut dengan echo chamber dan filter bubble. Nah, jadi echo chamber dan filter bubble ini adalah algoritma. Jadi apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, nah itu selalu akan muncul. Dan dia yang akan menjadi ruang gema di dalam pencarian kita. Nah, lalu bagaimana cara kita agar konten kita juga bisa seperti itu? Maka kita harus mempelajari itu. Jadi bagaimana algoritma itu kita buat dengan artificial intelligence itu, sehingga konten kita itu masuk ke orang yang orang itu tidak mencari konten kita. Kalau enggak, maka kita tidak akan Pernah muncul. Meskipun ini sudah kita lakukan, orang nggak akan dapat ini. Kenapa? Karena dia yang tadi itu, dia senang dengan yang negatif, yang negatif. Makanya keluar di dia itu negatif semua. Nah, makanya kita harus pelajari itu. Bagaimana cara kita mengolah algoritma itu agar konten kita itu juga masuk ke orang-orang yang negatif. Nah, itu barangkali menjadi tantangan kita untuk mengolah algoritma itu, atau kita harus bisa menguasai AI, artificial intelligence itu, agar nanti konten kita itu ketika kita upload itu kita padu dengan algoritma itu, kita padu dengan AI itu, agar konten kita ini nanti dia tampil di beranda orang, tampil bahkan kita tuju adalah orang-orang yang senang dengan negatif. Meskipun dia lewatkan, nanti keluar lagi. Itu yang harus kita menjadi tantangan bagi kita. Mungkin apakah ada langkah mudah yang memang kalau kita ingin menerapkan echo chamber dan filter bubble itu, Ustaz? Nah, itulah berarti kita harus pelajari itu. Kita mempelajari echo chamber dan filter bubble itu. Kita pelajari algoritmanya. Memang bicara algoritma ini bicara sains, gitu ya. Orang-orang yang eksakta itu, orang-orang matematik itu senang gitu. Orang-orang teknologi informasi, orang-orang TI itu, maka barangkali itu nanti dari kalangan daerah kita itu harus ada yang mempelajari teknologi informasi. Ya, apakah mempelajari dengan menghadirkan siapa nanti misalnya. Ya tujuannya kita untuk itu tadi. Langkah-langkah yang kita lakukan itu. Karena saya yakin itu teman-teman kita di daerah ini, ulama-ulama muda ini cerdas sekali. Mampu di bidang itu. Kenapa mampu? Karena mereka selalu bersentuhan dengan Al-Quran. Selalu bersentuhan dengan kitab-kitab klasik. Selalu bersentuhan dengan analisis. Mereka selalu berperang ketika melakukan kajian kan begitu, selalu berdiskusi, selalu berdebat kan begitu kan. Satu huruf saja bisa timbul perkembangan. Begitu ya, satu huruf saja itu bisa berjam-jam, bisa berhari-hari belum selesai kan begitu. Itu artinya mereka sudah menggunakan daya berpikir yang luar biasa. Artinya kecerdasan teman-teman kita di pesantren ini, di daya ini luar biasa. Maka saya yakin kalau mereka juga belajar algoritma ini, wah luar biasa ini. Artinya ini langkah salah satu langkah konkret, langkah nyata. Selain kita memproduksi konten, kita juga memproduksi itu, mencoba masuk ke ranah orang. Nah, jadi barangkali itu tantangan untuk kita semua. Kalangan kampus juga seperti itu, punya tantangan itu. Apalagi di kita kan kampus Islam ya, jadi punya tantangan yang luar biasa itu terkait dengan filter bubble dan echo chamber ini di dalam bermedia sosial. Maka yang pasti apalagi ini di bulan suci Ramadan ya. Di bulan suci Ramadan ini ya tentu kita
harus kalau tadi bicara bijak bermedia sosial, kalau di bulan Ramadan ini harus lebih bijak. Tingkatan bijaknya lebih dalam. Begitu ya. Baik itu secara pribadi dan juga secara lembaga dan juga di dalam bernegara, bersosial, bermasyarakat. Nah, tentu kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini ada bulan yang berkah, bulan penuh rahmah, bulan penuh ampunan, bulan yang dilipat gandakan pahala oleh Allah. Jadi kalau kita bermedia sosial, tentu saya yakin itu. Kalau udah kita buka media sosial itu, nah pahala itu tinggal di media sosial. Allah. Betul ya. Pahala puasa kita tinggal di media sosial ini. Kita buka saja sudah pasti. Karena ikut chamber tadi. Karena filter bubble itu tadi. Kenapa? Meskipun kita buka konten-konten yang positif itu, nanti bakal lewat satu. Bakal lewat itu. Nah itu yang mempengaruhi kita itu nanti. Kenapa? Karena mereka memang melakukan itu. Lewat ya. Yang seharusnya tidak kita lihat. Yang seharusnya tidak kita tonton. Lewat dia sekali lewat. Karena lewat dia, kita tidak sadar, lihat pula. Udah lewat, kita tarik lagi dia. Kan begitu kan? Nah, jadi kalau udah kita bermedia sosial, sudah pasti. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya tadi itu, mendisiplinkan diri kita. Kemudian membatasi waktu kita menggunakan. Selain menjaga penglihatan, menjaga pendengaran, menjaga hati, menjaga lisan, menjaga jari juga. Allah. Karena sekarang bukan lagi lidah ya. Kalau tadi kan kalau di dunia kita yang seperti biasa ini cukup dengan menjaga mata, menjaga telinga, pendengaran, menjaga lisan dan menjaga hati kan begitu kan? Cukup. Tapi kalau di media sosial tambah satu lagi, menjaga jari. Jangan ngetik yang tidak bermanfaat. Jangan ngetik yang bernada ujaran kebencian. Jangan membagikan share konten-konten hoax. Nah, gitu ya. Karena bicara hoax ini juga luar biasa. Masya Allah. Bukan hanya orang yang tidak paham agama, tidak paham ilmu pengetahuan. Artinya orang-orang yang sudah bergelar doktor saja, bergelar profesor, Bisa termakan isu hoax itu. bisa termakan isu hoax. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita di pesantren ini di daya itu juga termakan hoax itu. Betul, betul. Kenapa? Barangkali karena minim pengetahuan kita tentang itu, atau tidak tersadar kita untuk melakukan tabayun. Ya, gitu kan? Padahal guru juga lebih paham itu ayat Al-Qur'an menjelaskan itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kan begitu kan? Ada orang-orang fasik membawa berita, maka tabayyun dulu, cross check dulu, kan begitu. Itu ayat yang jelas sekali. Disebutkan di dalam Al-Quran, dan itu harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, di dalam bermedia sosial. Ini melakukan cross check, jangan asal dapat informasi Langsung share. Nggak sampai pun 2 detik 3 detik baca judulnya saja share terus. Artinya gatal jari kita tuh langsung membagikan. Karena dalam satu istilah itu ya, disebut dengan hyperconnectivity. Hyperconnectivity. Jadi sebutan itu untuk kita itu begini. Kita itu sekarang cenderung masyarakat kita itu berlomba-lomba siapa cepat membagikan informasi. Ada satu kebanggaan. Kalau memang yang pertama membagikan informasi. Jadi lupa tabayun. Apakah itu benar ataupun sesuai fakta? Kalau itu terjadi di bulan puasa, sangat merugikan pahala pertama. Maka habis kan pahala puasa kita kan. Sepertinya dari hari pertama puasa sampai hari akhir itu puasa hanya kewajiban saja gitu kan. Jadi sebagaimana kata hadis Nabi juga ya, banyak sekali orang-orang yang berpuasa itu hanya lapar dan dahaga saja gitu ya. Gua Tengku yang lebih paham itulah. Allah. Biasa pembahasan kita dengan Ustadz Dr. Wahyudi Ustadz Dr. Rizky Wahyudi yang telah menjelaskan kepada kita bagaimana sejatinya ekosistem yang harus terbangun dalam media sosial tersebut harus sifatnya yang positif. Ya, karena apabila yang positif tentunya akan manfaat yang kita dapatkan dari media sosial lebih besar. Dan tentunya menjadi pertanyaan juga Ustadz, apakah mungkin bagi kita bisa membangun ekosistem digital yang positif sehingga dalam media sosial tersebut orang-orang lebih banyak menggunakan platform media sosial tersebut untuk membahas sesuatu yang sifatnya bermanfaat, diskusi keagamaan dan sebagainya, ketimbang berdakwah dan sebagainya itu. Apakah mungkin? Bagaimana itu Ustaz? Mungkin sekali itu. Jadi ekosistem itu mungkin sekali. Tergantung atmosfer kita itu. Setiap kita itu punya kelompok. Kan gitu ya. Punya kelompok. Kenapa disebut punya kelompok? Karena memang
masyarakat kita itu dia akan duduk, Mhm. kalau bahasa anak Sefrekuensi. muda sekarang itu circle. Iya, Ya, se-circle, satu sefrekuensi. circle, Sama pikiran. sefrekuensi gitu kan. Mhm. Kalau teman-teman dari Dayak bergabung ngopinya, Eh. meja kopi saja itu kan Eh. berklaster-klaster itu kan. Iya, betul, Meja betul. kopi para tugu-tugu Dayak, ada meja Mahasiswa. kopi para pecinta bola, ada meja kopi para judi online, Masya kan Allah. gitu kan. Ada meja kopi itu para mahasiswa buat tugas, kan seperti itu. Iya. Yang terjadi di dunia nyata itu juga terjadi di dunia media Nah, sosial. oh. Nah, dia ada satu teori barat itu, Mhm. Hargen Habermas itu, Jurgen Habermas itu dia menyebutkan tentang ruang publik. Mhm. Ruang publik itu ruang diskusi. Mhm. Kalau kita sekarang itu terjadi di warung-warung kopi, Mhm. ruang diskusi di warung-warung kopi. Kita kalangan Dayak itu diskusinya temanya Dayak. Iya, betul. Pecinta bola diskusinya bola. semua. Bicara Ronaldo, bicara AC Messi. Milan, bicara Messi gitu kan. Siap. Bicara Liverpool, ya bicara-bicara Seputar bola bola. lah, olahraga itu kan. Mhm. Yang di sebelah sana misalnya bicara trading, kan gitu kan, para pecinta-pecinta trading. Wah, ini udah naik ini. Allah. Naik 10%, turun 10%, ini bisa kita jual kan begitu. Bicara kripto, Iya. kan begitu kan. Yang di sana di meja lain itu Mahasiswa. mahasiswa bicara tentang diskusi ilmiah mereka, itu kan bagaimana metode penelitian yang dibikin dan lain sebagainya. Mhm. Nah, yang senang judi online juga seperti itu. Punya pembahasan juga. Punya pembahasan juga. Aduh, udah kalah ada begitu. Kan begitu ya. Mhm. Yang punya main game online juga seperti itu. Heeh. Artinya itu adalah ruang publik. Mhm. Yang ruang publik manusia itu terklasifikasi masing-masingnya. Terkelompokkan. Terkelompok-kelompok dia. Mhm. Ada yang senang dengan tema ini, Mhm. dia satu sisi. Ada yang senang dengan tema lain juga seperti itu. Mhm. Terkelompok-kelompok. Lalu apakah ruang publik itu sekarang hanya ada di dunia nyata? Tidak, di dunia maya juga seperti itu. Ada new public sphere namanya. Mhm. Ruang publik baru. Mhm. Atau disebut dengan digital public sphere. Mhm. Jadi ruang publik digital. Mhm. Nah, ruang publik digital itu juga sama seperti yang terjadi di Jadi dunia nyata itu. Mhm. Jadi ada circle-nya masing-masing itu. Mhm. Ada kelompoknya masing-masing. Maka kita lihat itu. Sekarang itu ada grup di Facebook misalnya. Mhm. Yang grupnya itu grup alumni pesantren apa. Iya, betul. Jangan jauh-jauh. Heeh. Pesantren saja atau perguruan tinggi saja juga punya kelompok sendiri. Heeh. Kan begitu kan? Iya. Artinya kenapa? Karena sefrekuensi, Mhm. seide, Mhm. segagasan. Mhm. Karena kalau kita sudah punya ide, sudah punya gagasan yang sama, maka Betul. enak dia, Mhm. nemu dia, klop dia, bahasanya kan begitu. Iya, betul. Nah, makanya ada kelompok yang kalangan Dayak semua, ada kelompok yang kalangan mahasiswa semua. Nah, gitu ya. Saya kira kelompok-kelompok itu atau circle-circle itu biasa saja. Maksudnya kita tidak perlu menjadikan itu sesuatu yang negatif. Biarkan saja kelompok-kelompok itu ada sebagai bahan kajian. Tetapi jangan sampai kita mendiskreditkan kelompok yang lain. Nah, itu pasti. Nah, kemudian yang kedua, ketika ekosistem itu sudah ada, ruang publik itu sudah ada, maka kita harus bisa mengembangkan ruang publik itu. Jangan hanya Terbatas di situ aja. terbatas di situ saja. Untuk menciptakan ekosistem positif. Iya. Nah, dan mengcounter yang negatif tadi. Iya, betul. Karena mereka juga punya. Sama Mereka media juga sistem. punya itu. Maaf cakap kita bilang itu yang sering open BO itu mereka juga punya itu. Barangkali itu perlu kita sampaikan agar orang-orang tahu, karena kalau apalagi kami di dunia mahasiswa itu mengkaji itu semua, dan kita harus tahu itu semua. Karena bagaimana guru saya itu malah sedikit cerita, guru saya itu malah dia ketika kuliah dia berhasil menyadarkan para PSK itu. Nah, kenapa? Karena dia berdakwah di lingkungan itu. Iya. Artinya dia membangun atmosfer positif di lingkungan itu dengan caranya sendiri, dengan metodenya sendiri, dengan tekniknya sendiri. Dan itu juga bisa kita lakukan di dalam dunia maya itu. Jadi jangan hanya terfokus pada satu kelompok, tetapi kita harus mampu mengembangkan kelompok itu, mengembangkan mengembangkan jaringan kita. Jangan hanya sampai pada satu kelompok itu saja. Saya kira demikian. Artinya berarti ekosistem digital yang positif tersebut akan terkumpul ataupun akan bersatu apabila memang
sefrekuensi, se-circle, dan Betul. tentunya itu kan secara organik bisa tumbuh. Iya. Luar biasa Guru, dan tentunya perbincangan kita sudah begitu luar biasa dengan Ustadz Dr. Rizky Wahyudi yang tentunya menekankan kepada kita bagaimana pengendalian diri kita dan bagaimana kita bisa menentukan apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita cari dalam media sosial yang kita miliki. Dan tentunya luar biasa Guru, itu merupakan bentuk-bentuk proteksi yang kita lakukan secara internal. Lantas secara eksternal, apakah ada mungkin langkah konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa melindungi sehingga kita masyarakat tidak terpapar dengan konten-konten negatif tersebut apabila di Iya. badan cyber lah Kita begitu. tahu itu Iya. sebenarnya Eh, pemerintah itu sudah mengeluarkan regulasi-regulasi, Mm-mm. ada undang-undang ITE Mm. gitu kan. Mm. Itu upaya apa ya? Upaya inilah, Mm. upaya Untuk menjaga masyarakat. mencegah Mm. adanya ujaran kebencian, Mm. penyebaran hoax dan lain sebagainya. Regulasi sudah ada, Mm. tetapi ya barangkali hanya meminimalisir saja, Mm. belum mampu Cabut dari akar masalahnya. akar-akar masalahnya. Mm. Cybercrime juga Mm. begitu ya, sudah diatur oleh pemerintah, itu sudah ada Mm. regulasi. Komdigi sekarang Mm. eh, Digital. sudah memblokir situs-situs yang tidak senonoh, Mm. situs-situs yang tidak pantas kita tonton dan lain sebagainya. Mm. Tapi semakin diblokir semakin tumbuh pula dia itu. Allah. Hilang satu tumbuh seribu bisa dibilang. Hilang satu tumbuh seribu. Jadi susah sekali Mm. barangkali untuk itu. Jadi apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh Mm. pemerintah? Mm. Saya pikir cuma satu itu, mendidik generasi itu, Mm. mendidik kita agar jangan memproduksi konten itu. Mm. Nah, kalau tidak mampu mendidik masyarakatnya dengan akhlakul karimah, dengan karakter yang baik, Mm. ya itu sepanjang masa akan ada itu. Kalau hanya memblokir, Mm. ya seperti tadi, blokir satu tumbuh 1000. kan begitu. Blokir 1000 tumbuh 1.000.000. Masya. Akan selalu seperti itu. Kenapa? Karena memang Mm. karakter masyarakat kita masih seperti itu. Mm. Jadi Pola pikir berubah. artinya melalui pendidikan barangkali ya, Mm. pendidikan ini dimulai dari rumah. Mm. Kita sebagai orang tua itu mendidik anak-anak kita barangkali untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter, yang berakhlakul karimah, yang cinta kepada agama, cinta kepada pengetahuan, terlepas dari pergaulan-pergaulan bebas, Mm. terlepas dari permainan-permainan negatif. Mm. Kemudian dia sekolah, dia pesantren, kita didik dia dengan ilmu pengetahuan agama, barangkali Mm. akan memudahkan pemerintah, Mm. memudahkan negara kita itu Untuk menanggulangi hal untuk tersebut. menanggulangi hal tersebut. Mm. Salah satunya dengan pendidikan. Baik pendidikan itu Formal juga. dimulai dari rumah. Mm. Al-ummu madrasatul ula, al-baitu madrasatul ula, kan Ya, gitu ya. kan. Jadi pendidikan itu sebenarnya dimulai dari rumah. Mm. Bagaimana orang tua kita mendidik kita, kita akan terarah sebagaimana didikan orang tua. Mm. Kemudian pemerintah juga membuat kurikulum Mm. yang berkarakter, Mm. ya bukan hanya kurikulum yang pinter secara pengetahuan umum saja, Mm. dia pinter eksakta itu, pinter matematik itu, menang olimpiade Mm. tingkat dunia, tapi karakternya tidak ada. Iya. Kan salah juga. Nilai spiritualnya kurang. Nilai spiritualnya kurang, Mm. nilai agamanya, religiulitasnya Mm. kurang, Mm. begitu. Maka ketika dia pinter algoritma, Mm. apa yang akan dia lakukan? Mm. Melakukan Nah, hal yang sifatnya merusak boleh jadi. iya, kan Mm. begitu kan. Mm. Tapi kalau Dibantu. yang pinter algoritma itu adalah anak-anak kita yang lahir dari pesantren, Masya Allah. lahir dari daya, maka dia akan membuat algoritma yang semuanya itu sifatnya Positif. Mm. bernilai ibadah, Masya Allah. bermanfaat untuk umat, mengharapkan ridha Allah, keberkahan dunia dan akhirat. Akhirnya pemerintah kita, negara kita bisa Lebih ringan tugasnya. makmur, kemudian aman, damai, tentram, baldatun thayyibatun, kan begitu kan? Jadi Rabbun ghafur. Artinya nah itu tadi, pendidikan Jadi kunci utama. menjadi kunci utama yang harus dilakukan. Mm. Berkolaborasi antara orang tua di rumah Mm. dengan regulasi yang Pendidikan. dibuat oleh pemerintah Mm. dengan kurikulumnya dan Mm. sebagainya.
Luar biasa Guru, dan tentunya perbincangan kita mungkin waktulah yang membatasi. Namun sebelum kita berpisah, kita akan berikan kesempatan kepada Ustadz Doktor untuk memberikan wejangan ataupun nasihat bagaimana sejatinya kita harus senantiasa bijak dalam media sosial. Terlebih media sosial merupakan sesuatu yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Silakan Ustadz. Baik, sebagai closing statement barangkali ya. Iya, Ustadz. Media sosial ini ya memang sudah menyatu dengan kehidupan kita. Meskipun ada penyakit yang disebut dengan nomofobia, tapi seakan-akan serasa-rasa kita memang sudah tidak bisa terlepas dari HP ini, yang di dalamnya ada media sosial. Betul. Nah, karena dia sudah dekat dengan kita, maka jangan sampai dia mengkondisikan kita. Tapi kita Tapi yang kita kondisikan. yang harus mengkondisikan dia. Bagaimana caranya? Ya kita frame di dalam pikiran kita bahwa kita tidak boleh dikondisikan, dikuasai, didominasi oleh HP. Tapi kita yang harus mendominasi dia. Toh dia kita yang buat, manusia yang buat, Masa dia yang mendominasi kita. Betul. Dia yang menguasai kita. Nah itu barangkali yang harus kita tekankan di dalam diri kita. Kalau kita sudah bisa menguasai dia, barangkali ya seperti tadi kita akan memilih mana yang punya manfaat untuk diri kita, baik untuk diri kita. Dan kita tidak akan memilih yang negatif, pasti kita akan memilih yang positif. Jadi saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri, untuk semua yang menonton ini. Tontonlah DMDH TV ini selalu. Banyak sekali memberikan manfaat, banyak sekali konten-konten yang positif, yang mencerahkan, memberikan pengetahuan kepada kita. Nah, jadi ya selalu tonton, kalau bisa bagikan kepada semua teman-teman. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Alhamdulillah ahibah DMDH TV dimanapun Anda berada, yang sejatinya media sosial merupakan sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan kita sekarang, dan tentunya kebijakan kita, bagaimana kita bisa mengontrol diri kita, bagaimana kita bisa mengendalikannya sampai barang yang kita ciptakan namun dia kembali mengendalikan kita, semua itu sesuatu yang di luar pikir, bisa dibilang di luar logika lah, bisa dibilang seperti itu. Dan tentunya bagaimana kita senantiasa harus bijak, itulah yang menjadi poin utama kita dalam pembahasan yang luar biasa dengan Ustadz Dr. Rizky Wahyudi. Dan tentunya alhamdulillah terima kasih atas insight pencerahan luar biasa Ustadz yang telah memberikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan perbincangan kita menjadi perbincangan yang semakin menginspirasi kita semua bahwa sejatinya media sosial yang istilahnya dia itu merupakan sesuatu yang bisa kita manfaatkan, kita arahkan kepada yang positif, lakukan hal yang positif. Dan tentunya salah satu cara kita untuk bisa mengubah paradigma yang mungkin sedang menggerogoti diri kita semua adalah lakukan pendidikan kita, berikan pemahaman kepada masyarakat. Mudah-mudahan pendidikan tersebut semakin menginspirasi kita untuk senantiasa bijak dalam bermedia sosial, khususnya memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan yang begitu mulia ini. Dan tentunya alhamdulillah ucapan terima kasih kami kepada seluruh para sponsor yang telah berkontribusi untuk acara kita yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Nur Zahri pamit undur diri, ambil yang baiknya, dan tentunya sesuatu yang buruk berikan saran-saran kepada kami agar kami senantiasa berkembang di masa yang akan datang. Akhir kata, subhanakallah wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, hati pun berbunga, waktunya berbagi ilmu dan cerita. DMDH Podcast, yuk kita dengarkan, muhadatsah seru, penuh keberkahan.